Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun rencana Hanli tampak masuk akal, tidak ada jaminan bahwa racun itu akan berpengaruh. Faktanya, Hanli tidak sepenuhnya yakin dengan racun itu sendiri. Lagi pula, semua yang dia ketahui tentang 10 racun tertinggi berasal dari catatan. Dia tidak secara pribadi mengalaminya. Sesaat kemudian, keraguan yang dimiliki ketiga pembudidaya itu benar-benar hilang. Ketika boneka kera besar telah terbang 100 meter, gunung yang tadinya diam dipenuhi dengan jeritan kebingungan. Begitu Hanli mendengarnya, dia tiba-tiba merasakan ki dan darah di tubuhnya bergolak sementara pikirannya mendung, dia hampir jatuh dari langit. Dalam alarmnya, dia buru-buru mengedarkan keseluruhan ki spiritual di tubuhnya dan menghentikan dirinya agar tidak jatuh. Dia kemudian menoleh untuk melihat anggota lainnya dengan bright side eyes. Mereka tidak dalam kondisi yang lebih baik dan tubuh mereka juga bergetar beberapa kali sebelum berhasil pulih. Hanli mengerutkan kening, diliputi keterkejutan. Serangan jeritan aneh itu tidak menargetkan indera spiritual tetapi ki yang dimiliki tubuh. Terlepas dari seberapa kuat indera spiritual, tidak ada metode untuk memblokir serangan jeritan ini. Itu mengejutkannya bahwa kalajengking berlapis ungu memiliki kemampuan bawaan ini. Jelas untuk melihat bahwa catatan tidak menggambarkan segalanya. Saat Hanli merenungkan apa yang telah terjadi, dia melihat 10 atau lebih garis ungu kehitaman keluar dari gunung dan mengejar boneka kera besar. Pada saat itu, Hanli buru-buru memerintahkan boneka untuk terbang dengan kecepatan tertinggi dan merobek langit dalam seberkas cahaya putih. Meski hanya sesaat, Hanli secara kasar bisa melihat garis-garis ungu kehitaman. Selain tubuh mereka yang menakjubkan sepanjang 3 meter, mereka memiliki sepasang sayap transparan dan karapas ungu kehitaman yang bersinar terang. Kalajengking di bagian paling depan kawanan itu 2 kali lebih besar dari yang lain, tampaknya menjadi pemimpin. Dengan munculnya kabut kuning yang mengerikan keluar dari mulutnya, Hanli hanya bisa menatapnya. Kera besar jelas lebih lambat dari serangga ungu, tetapi mereka memiliki awal yang lebih baik. Mereka menarik kalajengking berlapis ungu untuk sementara waktu dan segera menjadi titik hitam di kejauhan. Segera, Hanli dengan keras berteriak, "Pergi!" Beberapa boneka sudah terjerat larangan. Mereka akan segera disalib. Setelah itu dikatakan, Hanli berhenti menyembunyikan dirinya dan melesat ke depan, melesat di udara. 2 anggota yang lain segera mengejarnya, berjalan ke puncak gunung. Ketiganya tahu bahwa jika mereka tidak bergegas melewati gunung dalam sekejap, itu akan sangat merepotkan mengingat kecepatan kalajengking bergaris ungu. Untungnya, mereka semua bergerak cepat. Bahkan tanpa menggunakan sayap badai, Hanli mampu terbang menuju gunung dalam sekejap mata dengan kultivasi yang lebih dalam. Saat itu, dia merasakan koneksi ke boneka keranya menghilang satu per satu. Ketakutan memenuhi hatinya, Hanli melesat melewati sarang kalajengking. Ketika para pembudidaya berhasil mencapai sisi lain gunung, mereka merasakan gelombang kelegaan. Markis Nanlong tersenyum dan berkata, "Untungnya, berkat racun Jadedov Brotherhan dan bonekanya, kami dapat melewati cobaan itu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan." Hanli memandang Markis Nanlong dan dengan tenang berkata, "Itu bukan apa-apa. Itu hanya kebetulan." Hanli menghindari masalah ini, mengetahui bahwa racun Jadedov yang ditinggalkan oleh Master Changkun. Lu Weiying juga memuji Hanli karena menyelesaikan masalah dengan mudah. Hanli tersenyum dan menggumamkan beberapa kata sebagai jawaban sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan selama setengah hari tanpa ada hal lain yang terjadi, suhu di udara mulai meningkat. Punggungan gunung juga menjadi hijau saat mereka terus maju, sangat kontras dengan tanah tandus yang mengelilingi mereka sebelumnya. Akhirnya, mereka tiba di titik di mana bebatuan gunung pun menjadi berwarna merah menyala.
Beberapa gunung terdekat bahkan memiliki retakan yang bercahaya dengan lava yang tersebar di atasnya yang mengeluarkan udara panas dan abu-abu seperti penjara bumi yang hangus. Han Li dan Lu Weiying mengungkapkan keterkejutannya saat melihat ini, tetapi Markis Nanlong tetap tenang karena dia tahu bahwa mereka tidak menyimpang dari jalan. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di Gunung Merah Besar yang tingginya lebih dari 10 km. Sebagian besar gunung tertutup awan merah bercahaya dan dikelilingi oleh pegunungan yang lebih kecil. Ketika Markis Nanlong melihat gunung itu, dia berhenti terbang dan cahaya yang mengelilinginya menghilang. Han Li dan lelaki tua itu saling memandang dengan gembira, mengetahui bahwa mereka telah tiba. Markis Nanlong menghela nafas panjang dan dia berbalik, berkata, "Rekan-rekan Taois, ada sebuah gua di bawah gunung, yang merupakan sarang katak api kuno dan tempat tinggal kultivator kuno. Dikatakan bahwa makhluk itu sangat kuat. Mari kita bicara tentang bagaimana kita harus menghadapinya." Di bawah gunung, Han Li mengangkat alisnya ketika mendengar ini dan dia segera menyebarkan indera spiritual. Seperti yang diduga, ada gua besar berwarna merah api di dalam gunung yang kadang-kadang melepaskan gelombang angin yang membakar. Khawatir bahwa pengintaian lebih lanjut akan mengingatkan kodok api di dalam, Han Li menarik indera spiritualnya. Lu Weiying dengan cepat berkata, "Apa yang harus didiskusikan? Rekan Taois Han akan bertanggung jawab atas teknik atribut esnya dan kami akan memberikan dukungan dalam membunuh kodok api." "Kakak Lu, masalah ini tidak sesederhana itu. Menurut catatan Chang Kun, sarang kodok api kuno setengah terendam lava. Binatang itu akan bisa kabur ke lahar saat terluka dan cepat pulih. Selain itu, kami tidak akan memiliki keuntungan di lingkungan itu. Rencana tindakan terbaik kami adalah menempatkan formasi mantra dan menarik kodok keluar dari sarangnya. Saya telah menyiapkan formasi mantra atribut es tepat untuk ini." Lu Weiying tidak mengajukan keberatan setelah mendengar Markis dan Han Li juga tidak menemukan sesuatu yang salah tentang itu. Dengan keputusan rencana penyerangan mereka, mereka mulai membuat persiapan. Selain formasi Markis Nanlong, Han Li juga menempatkan formasi mantranya sendiri untuk menghadapi kejadian tak terduga. Setelah itu selesai, mereka menyembunyikan diri saat menunggu Han Li memancing kodok api keluar dari guanya. Han Li menamparkan kantong penyimpanan dan mengeluarkan sisa boneka serigala putihnya. Dia kemudian duduk di dekat tepi formasi mantra dan mengirim boneka itu ke gua gunung. Mengontrol boneka dengan jejak indera spiritual, Han Li dapat dengan jelas melihat keseluruhan interior gua. Ada terowongan alami yang panjangnya sekitar 30 meter di depan boneka serigala. Dinding batu berwarna hitam dan merah dan kadang-kadang ada benang api yang bocor melalui celah-celah, menyebabkan udara di dekatnya dibelokkan oleh panas. Han Li yakin bahwa jika pembudidaya yang lebih lemah memasuki lorong, mereka tidak akan mampu bertahan melawan panas dan akan segera kehilangan kesadaran. Karena serigala putih adalah boneka mekanik, masalahnya tidak berlaku untuk itu. Tidak lama kemudian, ia tiba di dunia bawah tanah berwarna merah. Daerah itu selebar 1 kilometer, tetapi sebagian besar terendam dalam lahar mendidih. Suara percikan itu mengilhami rasa takut direbus hidup-hidup. Mengelilingi danau itu adalah tanah merah menyala yang ditutupi tanaman hijau yang jarang, tetapi terlihat jelas bahwa itu adalah jenis rumput roh yang langka. Namun, boneka serigala putih tidak menunjukkan ketertarikan pada rumput roh dan fokus pada tonjolan di lava. Monster itu saat ini sedang berbaring telentang dan bernafas dengan keras dalam tidurnya. Tubuhnya lebarnya 10 meter, panjangnya hampir 20 meter. Dengan tambahan tubuh merah api yang bersinar, ia memiliki aura yang tidak biasa. Kadang-kadang ketika binatang itu bernafas, itu akan melepaskan awan kabut merah di sekelilingnya. Ini pasti kodok api kuno. Han Li dapat dengan jelas melihat binatang itu dan dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama. Setelah itu,
dia mengalihkan perhatiannya ke platform batu yang menonjol dari danau lava. Platform batu tampak kuno, meskipun sekeliling platform dipenuhi dengan banyak desain dekoratif dan karakter jimat, keempat sudutnya sudah aus. Di tengah platform, adalah sisa-sisa seorang kultivator berjubah hijau. Jubahnya sederhana tetapi memiliki gaya yang aneh. Sepintas, orang bisa tahu itu bukan pakaian dari seorang kultivator modern. Selain itu, meskipun tahun-tahun telah berlalu, gaun itu masih terlihat baru karena bersinar dengan cahaya hijau yang redup. Sisa-sisa di dalam jubah telah lama membusuk, hanya memperlihatkan tulang tembus pandang sebening kristal. Setelah memeriksa dengan cermat sisa-sisa itu, Han Li melirik kodok api kuno sebelum menarik untaian indera spiritual dari boneka itu dan membuat indera spiritual menyelinap ke arah sisa-sisa itu. Dia memutuskan untuk pertama-tama melihat apakah tubuh itu memiliki harta atau tidak. Pada pandangan pertama, dia tidak dapat menemukan harta atau kantong penyimpanan di tubuh, yang membuatnya sangat khawatir. Namun, mungkin saja harta karun itu tersembunyi di dekat platform batu atau mungkin tersembunyi di dalam jubah hijau. Untaian indera spiritual tiba di atas sisa-sisa, tetapi ketika itu tenggelam ke mereka, terjadi perubahan. Jubah hijau bersinar terang dan menciptakan penghalang cahaya hijau di sekitarnya, menolak untaian indera spiritual dan menyebabkan gelombang fluktuasi ki spiritual yang aneh di dekatnya. Katak api kuno yang tertidur sepertinya mendeteksi ini dan dengan cepat membuka matanya, melihat sekeliling untuk menemukan boneka serigala putih di pintu masuk gua. "Buruk!" teriak Han Li dalam benaknya. Untaian indera spiritual segera kembali ke boneka serigala dan boneka itu dengan tergesa-gesa berbalik dan melarikan diri dalam seberkas cahaya putih. Pada saat yang sama, kodok api bundar terbalik dan melompat ke udara sebelum mendarat di atas batu besar dalam posisi berjongkok, melirik bayangan serigala putih dan berteriak dengan marah. Setelah itu, ia menerkam batu dan mengejar boneka itu sambil diselimuti kabut merah. Kodok api kuno sedang dalam perjalanan. Waspadalah! Tersembunyi di dekat formasi mantra, bibir Han Li bergerak saat dia mengirim transmisi suara kedua anggotanya. Wajah mereka membeku saat mereka melirik gunung dari kejauhan. Garis putih melesat keluar dari dalam dan langsung terbang menuju rombongan. Sesaat kemudian, sebuah bola yang terbungkus kabut merah terbang keluar dari gua, mengejarnya dari dekat. Kecepatannya secepat kultivator Naschen Sol awal. Ekspresi Han Li bergerak saat melihat ini. Untungnya, boneka serigala putih itu berspesialisasi dalam kecepatan, jika tidak, boneka itu mungkin tidak bisa memancingnya keluar. Dengan pemikiran itu, Han Li menginginkan boneka serigala untuk menyerbu dengan kekuatan penuh tanpa memperhatikan integritas boneka. Setelah itu, dia membalik tangannya untuk memanggil bola api biru ke telapak tangannya. Ketika dua lainnya melihat ini, mereka menyiapkan harta sihir dengan ekspresi serius saat diam-diam menunggu di sebelah formasi mantra. Sementara jarak antara pembudidaya dan gunung besar tampak hebat, garis putih dan bola kabut merah api melintasi jarak dalam sekejap mata. Ekspresi tegas kemudian muncul di wajah Han Li saat api biru di telapak tangannya bergolak, semakin besar. Tetapi ketika garis putih tiba di dekat formasi mantra dan baru saja akan masuk ke dalam, kodok api itu tampak tidak sabar. Itu dengan keras bersuara dan memuntahkan bola api merah saat jaraknya masih lebih dari 100 meter. Ketika bola api meninggalkan mulutnya, ketika mencapai 10 meter, itu tiba-tiba membesar menjadi ukuran raksasa dan menyusul boneka serigala putih dalam badai api yang mengamuk. Boneka itu mengeluarkan ledakan teredam dari dalam api. Nyala api merambat dengan sangat cepat dan bahkan tidak ada satu pun jejak boneka yang tertinggal. Han Li terguncang melihat ini. Api iblis kodok setidaknya satu tingkat melebihi Naschen Flame seorang kultivator. Dia menjadi ragu tentang apakah api es surgawinya akan mampu menahannya atau tidak, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun,
dia masih memiliki dua metode yang lebih ganas untuk membunuh binatang itu, api puncak ungu dan formasi pedang Aureate. Belum lagi dia akan bisa membunuh binatang itu jika dia melepaskan semua boneka kelas formasi inti yang dia miliki, tetapi dengan melakukan itu, dia akan mengalami kerugian besar. Boneka kemungkinan akan jauh lebih berguna dalam situasi lain. Pada saat itu, kodok api bersuara puas karena telah membunuh musuh yang menyusup ke sarangnya. Kemudian dalam kabut merah, itu berbalik dalam persiapan untuk kembali. Pada saat itu, ketiga pembudidaya itu saling memandang dengan cemas. Han Li merasa sangat cemas. Karena inti kodok api adalah masalah hidup dan mati untuk Nangong Wan, Han Li tidak dapat membiarkannya melarikan diri. Ekspresi keras di wajahnya, sosoknya kabur dan dia melesat ke arahnya dalam seberkas cahaya biru, sosoknya muncul di tepi formasi mantra. Markis Nanlong dan Lu Weiying tercengang saat melihat ini, tapi mereka segera menyadari apa yang direncanakan Han Li. Penampilan Han Li telah membuat kodok api waspada, dengan cepat memutar kepalanya dan dengan kaku menatap musuh baru yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Itu tetap tidak bergerak saat dengan bingung memeriksa Han Li dengan salah satu matanya. Han Li tetap diam dan hanya mengangkat bola api di tangannya sambil menamparkan kantong penyimpanan dengan tangannya yang bebas. 6 bola cahaya biru jatuh di belakangnya, memperlihatkan diri mereka sebagai boneka kura-kura biru setinggi 10 meter. Di bawah perintah mental Han Li, cangkang dari 6 boneka kura-kura besar mulai bersinar redup dengan ki dingin, dengan cepat mengembunkan es sepanjang 1 kaki dari cangkangnya. Segera, penampilan lemah lembut mereka berubah menjadi sangat menakutkan. Katak api sepertinya merasakan permusuhan Han Li dan kilatan dingin muncul di matanya. Dengan sekali tarikan napas, ia melepaskan bola api lain dari mulutnya. Ketika Han Li melihat bola api menembak ke arahnya, dia segera mengangkat tangan yang memegang api es, bermaksud untuk menguji kekuatan api iblis kodok. Tiba-tiba bara es biru melayang ke depan dan bertemu dengan bola api raksasa yang mendekat. Bola api kodok telah meluas hingga berdiameter 20 meter, tetapi bara api es surgawi hanya beberapa inci panjangnya. Sepintas, mereka tidak tampak sebanding sedikit pun, tetapi setelah bersentuhan, api dan cahaya biru pecah dalam tampilan yang menakjubkan. Lapisan es biru pekat menutupi bola api, mengubahnya menjadi bola es dengan api merah menyala di tengahnya. Han Li agak terguncang melihat ini. Tetapi ketika katak api kuno melihat bahwa bola apinya tertahan, ia marah dan membuka mulutnya, melepaskan ratusan bola api seukuran kepalan tangan. Han Li mengatupkan bibirnya dan melambaikan tangannya. Keenam boneka kura-kura yang berbaring di belakangnya secara bersamaan mengguncang cangkang mereka, meluncurkan es yang tak terhitung jumlahnya ke arah rentetan bola api. Ledakan memenuhi udara. Es yang pecah berubah menjadi kabut es dan bola api meledak menjadi gelombang api besar, memenuhi udara dengan ki putih yang bergolak. Han Li menatap ke depan dan menyipitkan matanya. Segera menjadi jelas bahwa bola api itu jauh lebih kuat daripada es boneka kura-kura. Ketika Han Li melihat ini, dia bergumam sejenak, sebelum mundur dengan 6 boneka kura-kura besar mengikuti di belakangnya. Pada saat itu, gelombang api benar-benar membanjiri kabut es yang terbentuk dari es yang hancur dan menyerbu ke depan. Tapi ke-6 boneka kura-kura itu menembakkan rentetan es lainnya, menghalangi gelombang api dengan kabut glasial. Han Li menatap kodok api kuno yang sekarang tampak tidak bergerak dan mulutnya tertutup. Menurut informasi yang telah dia teliti tentang lembah Devil Fall, kodok api kuno seharusnya dapat memulihkan kekuatannya dengan menarik kekuatan dari lava. Selain itu, dengan keahliannya yang luar biasa dalam teknik gerakan api, ia mampu menarik dukungan dari api untuk menempuh perjalanan lebih dari 3 km dalam sekejap. Karena bagian dalam gunung terendam dalam lautan lava, ia akan dengan mudah keluar begitu masuk ke dalam tanah. Namun,
Markis Nanlong dan Lu Weiying sepertinya tidak mempermasalahkan hal ini. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pembudidaya kuno. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh binatang itu, mereka bisa mendapatkan harta dari sisa-sisa pembudidaya. Tapi ini tidak untuk Han Li karena dia perlu mendapatkan inti binatang iblis untuk Nangong Wan. Selama binatang itu terpikat ke dalam formasi mantra, dia akan dapat menyerangnya dengan sepenuhnya. Ketika katak api kuno melihat bahwa Han Li segera mundur setelah bertarung, ia menjadi bingung. Karena binatang itu tidak terlalu cerdas, ia kabur ke depan tanpa banyak berpikir dan mengejar Han Li dengan penuh semangat. Han Li sangat gembira saat melihat ini. Setelah melakukan perjalanan jarak pendek, kodok api dikelilingi penghalang cahaya biru redup. Beberapa lampu putih menyala dari penghalang cahaya, melepaskan beberapa naga es yang melilit penghalang, mengubahnya menjadi sedingin es dan dingin. Katak api itu terkejut dan berhenti ketika melihat sekelilingnya dan melepaskan suara parau yang mengancam. Pada saat yang sama, cahaya bersinar dari kedua sisi penghalang cahaya dan Markis Nanlong dan Lu Weiying secara bersamaan muncul. Ketika keduanya melihat kodok api terperangkap formasi mantra, mereka mulai melepaskan serangan. Markis Nanlong melemparkan cincin giok, dan Lu Weiying melepaskan tombak biru kembar ke arah kodok api. Seperti yang diharapkan, penghalang formasi mantra tidak menghalangi harta mereka, dan serangan mereka langsung menyerang kodok api di dalamnya. Naga es yang mengelilingi penghalang cahaya semuanya terbang darinya sekaligus dan menyerang dengan taring teracung. Ketika Han Li melihat ini dari kejauhan, dia mengambil kesempatan untuk mengaktifkan bendera formasi di tangannya, melepaskan batasan tambahan dalam formasi untuk bergabung dengan serangan partainya. Ketika kodok api melihat ini, ia tahu bahwa semuanya jauh dari baik. Itu melepaskan lolongan yang mengguncang dunia dan tubuhnya tiba-tiba menyusut sebelum mengembang dengan keras, melepaskan kemampuannya yang menyelamatkan jiwa. Segera setelah binatang itu melolong, perisai panjang dari cahaya merah muncul di seluruh tubuh kodok api. Setelah itu, mereka menempel di tubuhnya, menciptakan 3 penghalang cahaya api yang tidak bisa ditembus. Pada saat itu, cincin giok hijau, naga es, dan tombak kembar biru menghantam penghalang api secara bersamaan. Kemudian gemuruh mengguncang penghalang es dan berbagai cahaya berwarna bertabrakan, melepaskan semburan cahaya yang menyilaukan. Tapi ketika binatang kodok api meraung dengan liar lagi, seberkas cahaya selebar 1 meter keluar dari mulutnya, mengenai sisi penghalang es. Penghalang itu mengerang saat menahan serangan itu, tetapi setelah sesaat, sebuah lubang besar dengan mudah meleleh melewatinya.